الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang ulun hormati liman hadir fi hajal majlis, para alim sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, memberikan bimbingan kepada kita, melindungi kita dari azab dunia dan azab akhirat, dan memberkahi rezeki nikmat yang sudah ada pada diri kita maupun yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan memberikan hidayah kepada anak-anak kita, istri-istri kita, semuanya keluarga kita. Semoga juga mereka mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala di kehidupan mereka. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannif rahimahumullah, berkata musannif rahimahumullah, wa min qawlihi fiha an Abi Jarrin Jundub bin Junadah wa Abdirrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bikulkin hasanin. Rawahu Imam Tirmidzi. Dari Abi Jar radhiyallahu anhu, juga diriwayatkan dari beberapa riwayat, di antaranya adalah dari Mu'adz ibnu Jabal. Hadis riwayat Imam Tirmidzi disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun kamu berada, wa atbi sayyi'ata hasanata tamhuha, maka hapuslah segala keburukan-keburukan itu dimanapun juga dengan kebaikan yang kamu lakukan. Mengapa? Wa khaliqin nas bikulkin hasanin, karena memang ujar Nabi, kita sebagai manusia hendaklah berakhlak kepada manusia itu dengan akhlak yang terbaik. Rawahu Imam Tirmidzi. Hadirin jamaah majelis taklim yang berbahagia, minggu kemarin kita berbicara tentang ru'yatullah, tentang melihat Allah, karena didasarkan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dalam Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Daud, yang disarikan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takut tarahu fa innahu yaraka. Rasulullah bersabda, ihsan itu ialah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Tuhanmu. Jika kamu tidak dapat melihat Tuhanmu, maka Allah lah yang mengawasi kamu. Sehingga rukun ihsan itu ada dua. Pertama, rukun yang pertama melihat Allah. Yang kedua, kalau tidak bisa melihat Allah, maka adalah merasa diawasi oleh Allah. Kemarin saya Abdul Qadir Jalani menjelaskan bagaimana bentuk atau keadaan melihat Allah, sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan nanti akan saya rincikan bagian-bagian tentang ru'yatullah itu pada bagian lain. Hari ini kita masuk pada bagian rukun yang kedua, yakni merasa diawasi oleh Allah, yang di dalam agama kita dikenal dengan istilah muraqabah. Wa kaifa makna muraqabah?
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Ahzab ayat 53. Wa qala wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu raqiba, mengawasi kalian. Wa qala al-musannif rahimahumullah lil Imam Qushairi rahimahullahu taala. Berkata Imam Qushairi rahimahumullah, wa qala syekh, berkata guruku, guru beliau adalah Syekh Ali Daqaiq. Syekh Ali Daqaiq qala fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak bisa melihat Tuhanmu, fa innahu yaraka, sesungguhnya Tuhanmu lah yang melihatmu. Inna haja isyaratun ila halil muraqabah. Inilah yang disebut dengan keadaan-keadaan tentang muraqabah. Ai li'annal muraqabah, bagaimana juga yang dimaksud dengan muraqabah itu. Nah, jadi merasa diawasi oleh Allah. Allamal abdu bi'tlali rabbi subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah mengajarkan kepada seorang hamba itu bagaimana memahami yang dimaksud dalam pengertian pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Pastadama taquli hajal ilmi muraqabah li rabbih. Inilah penghambaan seorang hamba ketika dia sudah merasa ada memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari-hari itu kita biasanya kalau ada terhubung dengan Allah itu, sudah sering berhubungan dengan Allah itu, pasti melakukan sesuatu yang secara pribadi kita dengan Allah. Kalau pian kenal dengan tetangga pian, kita kan bertetangga nih, masing-masing ada sebelah. Karena tetangga, kadang-kadang ada tamu datang, andak sini aja mobilnya jar pian. Karena pian tahu tetangga pian nih lah. Kenapa jadi tahu? Tetangga pian, rancak pian hari-hari kenal benar sudah. Mun pian ketahu juga tetangga pian ini kada baiknya tahu juga. Ada orang datang, pian bersalamatan, jangan dianak di sini jar pian, sepeda motor aja lah. Kenapa jadi gitu? Nah, Pak, karena pian tahu tetangga pian ini kada suka dianak sepeda motor di situ. Maka pian menyuruh keluarga pian yang datang tuh dianak sini jar pian. Yalah, subhanallah. Di mana tahu tuh? Karena pian kenal dengan tetangga pian. Ya lah. Ada orang menyebut nama Allah. Kayak apa zikir kita rajin? La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah. Tapi kita menyebut aja dengan Allah nih. Tapi lawan Allahnya kenal kada kita. Ternyata kita hanya pada batas menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu aja masalahnya. Orang yang menyebut nama Allah itu bagus atau sangat bagus. Karena itu diperintahkan. Ujar Nabi, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan qailuhu la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah itu hisnullah, dia masuk ke benteng Allah. Nah, luar biasa kan? Maksud Nabi, siapa yang mengucap la ilaha illallah seharusnya dia dekat dengan Allah, mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang jadi masalah ialah perintah Allah, wa ija qadaytumus shalah, bila engkau selesai mengerjakan salat, fazkurullaha, ingatlah kepada Allah qiyaman wa qu'udan wala junubihim, berdiri, duduk dan berbaring. Berarti 24 jam kita disuruh ingat lawan Allah. 24 jam. Yang kita lakukan salat 5 waktu aja. Maka di dalam agama diterangkan oleh ulama, mengingat Allah itu ada dua. Pertama adalah disebut dengan zikir muqayyad, yang kedua zikir mutlak. Zikir muqayyad nang kayak apa? Zikir muqayyad itu sembahyang 5 waktu nih, namanya zikir muqayyad. Muqayyad itu artinya yang tertentu, baik terikat dengan waktu yang sudah ditentukan Allah maupun tata cara di dalamnya disebut dengan muqayyad.
Contoh kita pada hari raya, takbir, ada takbir muqayyad, ada takbir mutlak. Ada yang disunatkan habis sembahyang aja, ada yang disunatkan di luar sembahyang, itu namanya mutlak. Maka mengingat Allah itu ada muqayyad, ada mutlak. Merasa diawasi oleh Allah itu ada muqayyad, ada mutlak. Nah, kayak apa toh? Muraqabah itu ada mutlak, ada muqayyad. Muqayyadnya kayak apa? Muqayyadnya mengingat Allah pada saat sembahyang. Ingat Allah, karena keluar sana kada ingat lagi dah. Melihat bebinian, wah pina lain ya binian no dicengangi diitihi binian nih kemana gerang bebinian nih. Berarti sudah lupa kepada Allah. Ya lah. Karena duduk berjualan berdusta lawan orang, iyalah. Barang dah nih tolak kada danang di lain-lain nah sebutingan nipang barang berdusta dah lawan orang. Ya lah, berarti ingat Allahnya rahatan sembahyang aja, rahatan di luar kada sembahyang. Ada orang betakon, sembahyang daim itu kayak apa aja? Sembahyang daim pernah dengar sembahyang daim lah pian lah. Salatul daim pernah dengar lah pian lah. Salat nang terus menerus, salatnya terus menerus. Kenapa jadi ada kajian nang kayak itu tuh? Hadisnya mana ajar hadisnya? Ayo aja. Mun sabuting aja, dua buting aja membaca hadis kada ketemu salatul daim. Mun banyak membaca hadis, dikumpulkan hadis-hadis tuh, Quran dikumpulkan ayat-ayatnya, baru ketemu makna salatul daim. Semalam melihat Allah Ta'ala, ternyata belipak di dalam hadis ada, iyalah. Nah, banyak banget tentang hadis itu, ternyata kita ini disuruh melihat Allah Ta'ala sebenarnya. Kita ini disuruh pintar, karena disuruh bungol. Bungol jangan dipelihara. Ya kah? Mun kita di dunia ini kadang melihat Allah, nah kayak apa kita di akhirat bisa melihat Allah? Nah, contoh ulun mencontohkan, menggariskan tadi itu kembali kepada pembicaraan awal supaya kada bingung. Kita mendarasi tunggal butingan zikir daim 24 jam sehari. Nah kayak apa caranya? Berzikir 24 jam sehari. Kalau zikirnya itu muqayyad, kada mungkin kita kawa. Zikir muqayyad itu zikir yang tertentu, sembahyang pen kau lah 24 jam. Kau lah Pak. Kada sanggup kita sembahyang 24 jam. Maka kita perlu ada namanya zikir mutlak. Zikir di mana dan keadaan, berbagaimana keadaan di luar dari sembahyang, kita tetap aja ingat kepada Allah. Aqimi sholah li dzikri jartun, kerjakan sholat untuk mengingatku. Sembahyang 5 waktu kita sudah ingat lawan Allah. Nang kayak apa di kehidupan sehari-hari juga kita ingat kepada Allah. Rahatan sembahyang kita merasa diawasi Allah. Nang kayak apa rahatan hari-hari kita juga merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Nah ini muraqabah nang kita bicarakan hari ini. Nang kayak apa semalam sudah sedikit disinggung. Kadakawa kita di atas rumah, beturun kita di bawah rumah. Gairban aja di atas rumah nih, kalau gugur aja berdiri. Lalu turun kita ke bawah rumah. Namanya merasa diawasi oleh Allah. Rahatan sembahyang, Allahu Akbar, rahatan sembahyang. Itu yang kita bicarakan dulu. Ya lah. Rahatan dalam sembahyang. Kalau sudah kawaratan sembahyang, nang kayak apa kita di luar sembahyang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu loh pembahasan kita. Ulun gunakan Syekh Daqaik. Pokola. Wahaja aslun. Inilah asal. Asalnya apa? Wahwa kullu khairin lahu. Maka baginya adalah tiap-tiap kebaikan harus diperolehnya, pengawasan itu. Ujar Nabi itu dalam hadis, ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Maknanya lil muqarabah, ingatlah Allah dimanapun kamu berada. Nah yang lah, maknanya yang lain, muraqabahkan dirimu dimanapun kamu berada. Merasalah terus kamu diawasi Allah dimanapun kamu berada. Nah ini,
wala yuqadu, tidak dihampirkan padanya ila hajihil martabah illa ba'da firagihi minal muhasibah. Seseorang tidak akan mencapai martabat yang tertinggi selesai dalam hidupnya hari-hari berkehidupan tanpa melewati proses memahami dirinya bahwa dirinya itu diawasi oleh Allah. Mudah-mudahan ada bermanfaat bagi kita karena waktu sudah sampai. Mudah-mudahan hadis-hadis Nabi tadi itu bisa kita pahami. Andaikan tidak bisa semuanya kita pahami, sebahagiannya kada apa-apa kita pahami, karena bagian-bagian yang wajib sudah kita lakukan. Apa itu? Seperti rukun Islam. Rukun Islam sudah kita gawi semuanya. Yang ini, bagian ini hanya pembelajaran supaya kita lebih sempurna memahami agama kita dan punya amalan yang bisa kita banggakan di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau bisa kita masuk surga tanpa dihisab. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.